selanjutnya yaitu sholat sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau tidak dianjurkan, atau kadang-kadang dikerjakan Rasulullah, kadang-kadang tidak dikerjakan. Sholat sunnah ghairu muakkad terdiri dari beberapa macam, diantaranya sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelumnya atau qobliyah maupun sesudahnya atau ba'diyah. Sholat rawatib jenis ini adalah tambahan 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Selanjutnya ada sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah muakkad 2 rakaat untuk meminta turunnya hujan kepada Allah. Tata cara salat minta hujan mirip sholat id, termasuk sholat jumlah takbir dan adanya khutbah setelah sholat. Niat sholat istisqa. Usolli sunatal istisqa'i rakaataini imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Selanjutnya, secara ringkas tata cara sholat istisqa adalah sebagai berikut. 1. Sholat 2 rakaat dengan ketentuan. Rakaat pertama takbir 7 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara sujud, dan sujud kedua seperti sholat sunnah lain. Rakaat kedua takbir 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, dan salam. 2. Khutbah saat istisqa yang dapat dilakukan sebelum atau setelah sholat. Jumhur ulama berpendapat khutbah lebih baik dilakukan setelah sholat istisqa. Sebelum khutbah pertama, khatib membaca istighfar 9 kali. Sebelum khutbah kedua, khatib membaca istighfar 7 kali. Selanjutnya itu sholat khusuf atau kusuf. Sholat bisa dikatakan ini sholat gerhana dalam bahasa Arab yang disebut dengan istilah khusuf dan juga khusuf sekaligus. Secara bahasa, kedua istilah itu sebenarnya punya makna yang sama. Sholat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut dengan khusuf dan juga khusuf sekaligus. 1. Khusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian atau total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Khusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian atau total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi karena posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Adapun niat salat gerhana matahari ini yaitu usolli sunatan li khusufi syamsi imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Tata cara salat khusuf atau khusuf. 1. Berniat di dalam hati. 2. Takbiratul ihram seperti salat biasa. 3. Membaca doa iftitah dan berta'awuz. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang panjang dengan dikeraskan suaranya. 4. Ruku dalam waktu yang lama. 5. Bangkit dan ruku atau i'tidal. 6. Setelah i'tidal tidak langsung sujud, tapi membaca surat Al-Fatihah dan surat yang panjang. 8. 7. Ruku kembali atau ruku kedua yang panjangnya lebih pendek dari ruku sebelumnya. 8. Bangkit dari ruku atau i'tidal, berdiri yang kedua ini lebih singkat dari pertama. 9. Sujud yang panjangnya sebagian ruku, lalu duduk di antara 2 sujud kemudian sujud kembali. 10. Bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat pertama, namun bacaan dan gerakan-gerakannya lebih singkat dari sebelumnya. 11. Tasyahud. 12. Salam. 13. Setelah sholat, imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah. Seperti yang tadi dijelaskannya, bisa setelah atau sebelum. Sholat istikharah.
Salat sunnah yang dikerjakan untuk meminta petunjuk Allah oleh mereka yang berada di antara beberapa pilihan dan merasa ragu-ragu untuk memilih atau saat untuk memutuskan sesuatu. Niat sholat ini yaitu usolli sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Tata caranya itu salat istikharah sama seperti sholat sunnah lainnya, yakni dengan jumlah 2 rakaat. Sebelum itu hendaknya bersikap sentral mungkin terhadap pilihan-pilihan yang ada. Kemudian memantapkan hati dengan kepasrahan sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua usai membaca Al-Fatihah dilanjutkan membaca surat Al-Ikhlas. Yang terakhir, adapun hikmah melaksanakan sholat sunnah ada sebagai berikut. 1. Menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. 2. Menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam sholat wajib kita. 3. Menambah amalan-amalan kebajikan dan meningkatkan derajat di sisi Allah. 4. Menjadikan waktu kita lebih produktif setiap saat. 5. Akan tinggal bertetangga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kita cinta terhadap sunnah-sunnahnya. 6. Memperlancar berbagai rezeki kita. 7. Lewat sholat Allah menjadikan tubuh kita sehat karena kita banyak bergerak.